Pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Gitu loh. Jangan malah cari pembenaran, tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya bisa sampai mau makanan rendang yang seberapa harganya bisa dikerubutin dan dicuri kan gitu? Gitu loh. Kalau kita bicara hukum secara normatif, Willy Salim bisa melaporkan masyarakat yang curi itu juga bisa. Lapor balik dengan pencurian, ya kan, pasal 363. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abadi Rasuan, warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Gitu loh. Statement saudara ini sangat mencederai dan melukai hati kami selaku warga Sumatera Selatan yang menyatakan kami ini kelaparan. Gitu loh. Jangan malah cari pembenaran, tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya? Malah saudara menuduh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu mencari pembenaran. Tolong Anda buktikan, yang pertama kali poinnya itu bahwa kami warga Sumatera Selatan itu kelaparan. Yang kedua, Anda harus buktikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencari pembenaran. Apabila saudara tidak bisa membuktikan, memberikan fakta-fakta bahwa warga Sumatera Selatan ini memang kelaparan dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencari pembenaran dalam masalah ini, kami minta untuk mencabut pernyataan Anda dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Sumatera Selatan. Namun, jika saudara tidak dapat membuktikan ataupun memberikan fakta-fakta bahwa kami warga Sumatera Selatan ini kelaparan, bahkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencari pembenaran dalam permasalahan rendang yang akhir-akhir ini sedang viral, maka dengan berat hati kami pertegas, kami warga Sumatera Selatan akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata kepada saudara untuk meminta keadilan dan juga menegakkan harkat martabat warga Sumatera Selatan. Bang, jadi udahlah, mereka berdua jadi bahan ketawaan kalian. Sebenarnya kalian objekkan dia menjadi bahan ketawaan, kalian bikin. Kalian itu yang brengsek itu kalian. Kalian bikin dia jadi bahan tertawaan. Enggak bang, ini netizen. Iya memang kamu jual berita itu. Kau bikin dia jadi objek ol-olokan. Kasihan mereka kau bikin. Ya, kalian udah tahu jawabannya bahwa apa yang diomongin itu nggak ada yang benar. Mana ada yang punya uranium, ada punya gunung. Di Parung nggak ada gunung, ya. Dan kalian sudah tahu bahwa dari segi karir dan kemampuan mereka sama saya udah kayak langit dan bumi. Kalian tahu itu. Dari segi kekayaan pun kalian tahu itu. Dari segi kegantengan pun kalian tahu itu. Dari segi wanita pun kalian tahu itu. Tapi kalian terus memperolok-olok mereka berdua. Jadi yang memperolok-olok mereka berdua itu kalian, bukan aku. Kalian jual berita tentang olok-olokan tentang mereka. Ya, kalian yang brengsek sebenarnya media itu. Kamu yang edit dia, kau tanya dia hal-hal yang berupa pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan yang bohong, ya. Kalian senang, nggak apa-apa lah, ya. Ya itu sumber hidup kalian mengenasib, memang begitulah cara kalian cari makan. Apalagi cerita. Bang, kan selama ini kan publik selalu melihat dari sudut Hotman versus Rasman Nasution, tapi tidak untuk sosok Iklim Hakim. Mungkin seperti apa bang untuk Iklim Hakim sendiri? Hotman itu tidak versus Hotman versus para pengacara top dunia. Nah, bukan versus Rasman. Rasman itu levelnya si Fadel. Lu lihat dia di medsos Fadel dulu, tapi kalian yang brengsek terus saja buka Fadel. Hotman itu levelnya pengacara top di Singapura, pengacara top di Wall Street, konglo semua klien saya hampir konglo. Itu jangan bilang versus Rasman. Aku itu hanya menghajar dia secara hukum, ya. Tapi untuk Iklim Hakim sendiri seperti apa sih bang? Apa tuh? Iklim Hakim. Halo Iklim Hakim, how are you? Tapi bakalan dia. Sorry ya, Iklim Hakim nolak jadi, mau nggak jadi istriku ke-8 katanya. Honor 500 juta, tapi kalau kau mau jadi istri ke-8, saya tidak usah bayar. Itu pengakuan si Iklim Hakim, ya di mana si Rasman ngomong gitu ke dia, ya. Nah, ya pakai honor. Kalau punya duit kayak gue dong, mau nggak satu berlihat dulu langsung mau kan? Mau.
Berarti untuk iklim makin apa sih Bang keinginan dari Abang sendiri sebagai Gua nggak ada keinginan, dia di BAP mengaku saya tidak di iklim hakim mengatakan saya tidak dilecehkan oleh Hotman. Semua itu katanya itu di frame, diatur oleh si botak itu. Pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Rusak citra satu kota cuman gara-gara rendang satu panci itu. Kelaparan. Macam gak ada lagi hati nuraninya aku lihat. Bahasa kelaparan. Kupikir semakin besar titel itu semakin tinggi adabnya juga sih. Heran aku. Konoha. Gara-gara rendang-rendang sepanci itu rusak satu kota. Nggak ada logikanya. Beda lagi untuk undangan ya, beda lagi mobil untuk Soda emang luar biasa. Buat undangan aja mobilnya beda, buat lapangan beda, buat sehari-hari beda. Gue curiga sih. Kayaknya kendaraan buat berak aja beda lagi. Ih. Ada 9 mobil cuy. Pertanyaannya mobil lo semua ngerental apa biji mani? Kemarin aja lu pakai delman istimewa muntah-muntah. Pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Firdaus, Pak Firdaus, bagus cari kamu. Lancar, akurat, tepat. Cuman sih kok kelancaran nih. Ada benar juga nyinggung pemerintah kami dikit-dikit. Tapi kalau masalah rakyat yang kelaparan itu tidak. Setangi aku melah Midi Salim. Ini agak ada benar juga Midi Salim. Melah Palembang aku, ini aku Palembang. Cara kamu tuh lanjut nih ya. Pengacaraan kamu kurang bagus masih dikit. Tak itu kalau untuk duit. Kami walaupun nguli-nguli terhormat kami tidak ada kelakuan. Kalau agak penjilat, basingnya digawe kayak yang penting jadi duit, itu pacak jadi kelakuan. Beraus pasti kami itu. Oh. Sikok lagi. Janganlah memperkeruh keadaan. Damai kayak kalau kamu tuh lurus yang benar nih ya. Palembang ya kayak terdiri dari Indonesia juga, bukan musuh. Nah kamu keluar. Tapi gawe pengecaram itulah bagus kayak dikit gawe itu, jangan jatnya tuh. Jangan masalah hampir redam nak diperbesar-besar. Okay? Damai kayak supaya manusia supaya kau nak hormat kurang bagus cari kamu selalu baik untuk duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, spill dikit dong Bang soal Bu Ida yang sudah mengecek lokasi yang udah tersebar nih bahwa dia benar-benar resmi dikasih rumah. Udah kasih rumah udah. Gimana Bang soal spill dia juga sudah mengecek lokasi sendiri Bang? Jadi lokasi yang ada di di Genta Buana Residen dan Genta Buana Resort itu beda dengan lokasi yang ada di perumahan yang gua tangani. Gitu loh. Kalau Genta Buana Resort itu Genta Buana tempat syutingnya artis-artis. Itu sertifikatnya lagi digade di bank oleh Pak Budi almarhum. Gitu loh. Udah digade Pak Budi sertifikatnya. Beda dengan PT Citra Rosalen. PT Citra Rosalen ini perumahan klien gue, bos. Orang Aceh yang dikerjain sama LSM oknum, yang dikerjain sama orang-orang yang DP 5 juta mau tinggal di rumah begitu. Halo, bangunnya aja bisa ratusan juta. Lu DP 5 juta 7 juta mau maksa masuk, manggil LSM ngedudukin rumah itu. Ya kan orang usaha jadi terganggu. Kasihan gitu loh.
Nah sekarang gue ambil alih lagi, udah setahun ini gue rampas itu dari tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab. Mereka gugat gue kalah, ya kan? Mereka laporin polisi, klien gue kalah juga. Di polisi juga gue bilang ada apaan bang? Lu manggil klien gue, lu nggak lihat ini ada izinnya lengkap, izin perumahannya ada, sertifikatnya ada. Maksudnya lu apaan? Mau intimidasi klien gue? Enggak bang, ini proses aja bang. Mau di BAP nggak bisa di BAP. Akhirnya apa? Stop sampai sekarang kan di Polda Metro Jaya. Nggak bisa, orang perumahannya ada, pondasinya udah dibikin, rumahnya pun ada yang udah dibikin, gitu loh. Udah ada yang masuk rumah itu dulunya. Tetapi gara-gara dihasut, ikut-ikutan rombongan sana menggugat, sok-sokan. Akhirnya gugatan kan kalah sama gue. Gitu. Jadi benang merahnya yang di viral soal Bu Ida ngecek itu salah lokasi loh. Enggak, itu benar itu rumahnya. Benar. Yang di sebelahnya itu yang rumah merah, Genta Buana itu bukan. Kalau itu tempat syutingnya orang-orang. Raffi baru ke situ. Raffi sama Ruben Onsu baru syuting di situ. Syuting. Nggak tahu syuting apa. Di rumah situ Genta Buana. Iya, di rumah Genta Buana itu. Jadi Bu Ida itu cuma di videonya itu membedakan aja ini Genta Buana dan ini yang. Iya, Bu Ida cuma ngomong, ini loh rumah yang dikasih Pak Firdaus. Ini loh yang sebelah ini Genta Buana yang merah. Genta Buana itu yang sengketa. Gitu. Bagaimana perumahan sengketa? Orang rumah itu kan kalau mau bikin perumahan, izin prinsipnya dulu. Kalau nggak dirobohin sama Satpol PP. Izin dulu, gambar dulu, apa dulu, dimasukin dulu ke PUPR. Baru bisa bangun. Gitu. Nggak mungkin orang kalau nggak punya izin, nggak punya gambar, nggak punya sertifikat bangun rumah di tanah orang. Sinting. Tapi nggak bersengketa.